Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Ibu Aida Fikriya MPD selaku pembimbing mata kuliah seminar IPA di kelas 6A. Perkenalkan, nama saya Rusyidatul Mawfira, NIM 1906411000027, Prodi Pendidikan IPA. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal seminar saya dengan judul Analisis Kemampuan Argumentasi Ilmiah Siswa dalam Pembelajaran Problem Based Learning PBL pada materi pencemaran lingkungan. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 1, yaitu pada latar belakang. Latar belakang yang pertama yaitu mengapa kemampuan argumentasi ilmiah. Di sini saya membuat dengan judul mengapa kemampuan argumentasi ilmiah, yaitu alasan saya yaitu yang pertama adalah kemampuan argumentasi ilmiah dalam dunia pendidikan IPA telah dipahami sebagai praktik diskursif melalui klaim pengetahuan ilmiah yang dapat dijustifikasi atau dievaluasi berdasarkan bukti empiris atau teoritis. Selanjutnya yang kedua yaitu pada abad ke-21 yaitu kemampuan berkomunikasi secara efektif, di mana hal tersebut dapat didukung dengan siswa yang diharuskan untuk memiliki sebuah kemampuan argumentasi ilmiah yang baik. Yang ketiga yaitu kemampuan argumentasi juga dapat bermanfaat untuk mengembangkan suatu pengetahuan ilmiah dan kemampuan menulis siswa dalam pembelajaran IPA. Selanjutnya yaitu mengapa pembelajaran problem based learning PBL. Nah, di sini saya menggunakan pembelajaran problem based learning, yaitu alasan saya yang pertama yaitu karena pembelajaran PBL atau problem based learning tersebut mengedepankan keterlibatan peserta didik langsung pada permasalahan nyata, sehingga akan menjadikan peserta didik peduli terhadap lingkungan. Yang kedua yaitu problem based learning atau PBL, pembelajaran berbasis masalah yang telah pada model pembelajaran yang berpusat pada siswa. Yang ketiga yaitu problem based learning juga dapat mengembangkan keterampilan menggunakan dan menerapkan hubungan sebab akibat pada suatu konteks masalah, sehingga siswa tersebut mampu memperdayakan kemampuan untuk memecahkan sebuah masalah dalam argumentasi ilmiah. Yang ketiga yaitu mengapa materi pencemaran lingkungan. Di sini saya menggunakan materi pencemaran lingkungan dengan alasan yang pertama yaitu karena materi pencemaran lingkungan tersebut sangat konseptual dengan kehidupan sehari-hari pada siswa. Yang kedua yaitu materi pencemaran lingkungan sangat sesuai dengan permasalahan yang terjadi pada lingkungan dan dapat menanamkan rasa peduli terhadap lingkungan. B. Identifikasi masalah. Di sini identifikasi masalah pada proposal seminar saya yaitu terdapat 4, yaitu yang pertama adalah siswa kurang dilatih dalam keterampilan argumentasi. Yang kedua yaitu adanya siswa dalam keterampilan argumentasi tidak maksimal. Yang ketiga yaitu tidak semua siswa mampu menguasai konsep secara mandiri. Yang keempat, tidak semua siswa mampu mengatasi hambatan untuk dapat memecahkan sebuah masalah dalam argumentasi. C, yaitu rumusan masalah. Di sini rumusan masalah yang telah saya buat yaitu ada 1, yaitu bagaimana tingkat kemampuan keterampilan argumentasi siswa melalui model pembelajaran problem based learning atau PBL pada materi pencemaran lingkungan. D, yaitu tujuan penelitian. Di sini tujuan penelitian yang telah saya buat yaitu dapat mengetahui tingkat kemampuan keterampilan argumentasi ilmiah melalui model pembelajaran problem based learning pada materi pencemaran lingkungan. Selanjutnya yaitu pada E, manfaat penelitian. Di sini manfaat penelitian ada 3, yaitu yang pertama dapat menjadi referensi untuk penelitian tentang kemampuan argumentasi siswa dalam pembelajaran problem based learning atau PBL. Yang kedua yaitu dapat menjadi referensi bagi guru untuk mengetahui kemampuan argumentasi siswa dalam pembelajaran problem based learning. Yang ketiga dapat menjadi bahan pertimbangan bagi guru dalam penerapan pembelajaran IPA pada materi pencemaran lingkungan. Selanjutnya yaitu F, batasan penelitian. Di sini batasan penelitian yang telah saya buat yaitu juga ada 3, yaitu yang pertama adalah penelitian kali ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kemampuan argumentasi ilmiah siswa dengan menggunakan model pembelajaran problem based learning. Yang kedua yaitu materi yang digunakan untuk menganalisis kemampuan argumentasi ilmiah siswa adalah materi pencemaran lingkungan kompetensi dasar 3.8 kelas 7 semester genap. Yang ketiga yaitu penelitian kali ini dilakukan pada siswa kelas 7A semester genap tahun ajaran 2021 sampai 2022 dan bertempatan di SMP Negeri 1 Duri, Kabupaten Lamongan yang berada di Jalan Raya Duri nomor 164, Kepatihan, Sukorejo, Kecamatan Duri, Kabupaten Lamongan.
Selanjutnya yaitu definisi istilah. Di sini definisi istilah yaitu yang pertama adalah analisis merupakan suatu upaya untuk menghubungkan dan menjelaskan dalam berbagai variabel yang diteliti atau diidentifikasi dengan tujuan memperoleh suatu pengertian yang tepat dan pemahaman secara keseluruhan mengenai variabel yang diteliti tersebut menurut Prastowo pada tahun 2019. Selanjutnya yaitu kemampuan argumentasi ilmiah merupakan kemampuan yang dapat melibatkan peserta didik dalam aktivitas ilmiah ketika membangun dan membenarkan suatu klaim pengetahuan menurut Riwayani et al. 2019 halaman 46. Selanjutnya yaitu pembelajaran problem based learning merupakan pembelajaran yang menggunakan masalah dunia nyata sebagai konteks bagi peserta didik untuk belajar bagaimana cara berpikir, keterampilan pemecahan masalah, dan memperoleh pengetahuan yang esensial dari suatu materi pembelajaran menurut Setio et al. 2020. Selanjutnya yaitu pada bab 2 ada kajian pustaka. Pada bab 2 kajian pustaka yaitu yang pertama landasan teori. Di sini landasan teori terdapat 4 poin, yaitu yang pertama pembelajaran IPA, yang kedua kemampuan argumentasi ilmiah, yang ketiga pembelajaran problem based learning, dan yang keempat yaitu materi pencemaran lingkungan. Yang pertama pembelajaran IPA. Nah, di dalam pembelajaran IPA tersebut terdapat 3 poin, yaitu mengenai definisi pembelajaran, yang kedua yaitu mengenai definisi IPA, yang ketiga yaitu mengenai definisi pembelajaran IPA. Selanjutnya yaitu pada kemampuan argumentasi ilmiah. Di dalam kemampuan argumentasi ilmiah terdapat 2 poin, yaitu mengenai definisi kemampuan argumentasi ilmiah. Selanjutnya yang kedua yaitu peran argumentasi ilmiah dalam pendidikan IPA. Yang ketiga yaitu pembelajaran problem based learning atau bisa disebut dengan PBL. Di dalam pembelajaran problem based learning terdapat 3 poin, yaitu yang pertama adalah definisi pembelajaran problem based learning atau PBL, yang kedua yaitu tujuan pembelajaran problem based learning atau PBL, yang ketiga yaitu kelebihan dan juga kekurangan pada pembelajaran problem based learning. Selanjutnya yang keempat yaitu materi pencemaran. Di dalam materi pencemaran yaitu terdapat 5 poin, yaitu yang pertama adalah definisi pencemaran, yang kedua pencemaran udara, yang ketiga pencemaran air, yang keempat pencemaran tanah, yang kelima dampak pencemaran bagi ekosistem, yang keenam upaya penanggulangan pencemaran lingkungan. Selanjutnya yaitu penelitian yang relevan. Di dalam penelitian yang relevan yang telah saya buat yaitu terdapat 5, yaitu yang pertama menurut Riwayani et al. Pada tahun 2019 melakukan penelitian tentang analisis kemampuan argumentasi ilmiah siswa pada materi optik, problem based learning, pembantu Edu-Media Simulation. Yang kedua yaitu menurut Arianto et al. Pada tahun 2020 melakukan penelitian tentang problem based learning dan argumentasi sebagai solusi dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa SMK. Yang ketiga yaitu menurut Nurzam et al. Pada tahun 2018 melakukan penelitian tentang penerapan model pembelajaran based learning PBL berbagai multipresentasi terhadap kemampuan penalaran siswa pada konsep pencemaran lingkungan di kelas 7. Yang keempat yaitu menurut Soden and Sichuakul pada tahun 2020 melakukan penelitian tentang memadukan pembelajaran berbasis masalah dengan argumentasi ilmiah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang genetika dasar. Yang terakhir yaitu menurut Hoiria dan Husama pada tahun 2018 yaitu melakukan penelitian tentang pembelajaran berbasis masalah, keterampilan berpikir kreatif, keterampilan pemecahan, dan hasil belajar kelas 7. Selanjutnya yaitu pada kerangka berpikir. Di sini kerangka berpikir yaitu yang pertama adalah ada teori pendukung. Nah, di dalam teori pendukung di sini terdapat 4, yaitu menurut teori humanistik di mana dalam dunia belajar menekankan pada prosesnya bukan pada hasil belajarnya. Yang kedua yaitu teori argumentasi Tolkien. Yang ketiga yaitu teori konstruktivisme, mengartikan bahwa belajar sebagai proses mengkonstruksi pengetahuan yang dilakukan sendiri oleh siswa. Yang keempat yaitu teori David Ausubel dalam hal mengaitkan informasi baru dengan struktur kognitif yang telah dimiliki oleh siswa. Selanjutnya yaitu permasalahan. Di sini terdapat 4 permasalahan, yaitu yang pertama siswa kurang dilatih dalam keterampilan argumentasi. Yang kedua yaitu adanya siswa dalam keterampilan argumentasi ilmiah kurang maksimal. Yang ketiga yaitu tidak semua siswa mampu menguasai konsep secara mandiri. Yang keempat yaitu tidak semua siswa mampu mengatasi hambatan untuk dapat memecahkan sebuah masalah dan argumentasi. Selanjutnya yaitu pada penelitian yang relevan. Penelitian yang relevan di sini yaitu terdapat 5, yaitu pada penelitian oleh Riwayani et al. Pada tahun 2019 tentang analisis kemampuan argumentasi ilmiah siswa pada materi optik, problem based learning, pembantu Edu-Media Simulation.
Yaitu yang kedua, penelitian oleh Arianto et al. 2020 tentang problem based learning dan argumentasi sebagai solusi dalam meningkatkan kemampuan berpikir dari siswa di SMK. Yang ketiga yaitu penelitian oleh Nurzaman et al. 2018 tentang penerapan model pembelajaran based learning berpandu multipresentasi terhadap kemampuan penalaran siswa pada konsep pencemaran lingkungan di kelas 7. Yang keempat yaitu penelitian oleh Sweden and Giswakel pada tahun 2020 tentang memadukan pembelajaran berbasis masalah dengan argumentasi ilmiah untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang genetika dasar. Yang kelima yaitu penelitian oleh Hoiria dan bersama pada tahun 2018 tentang pembelajaran berbasis masalah, keterampilan berpikir kreatif, keterampilan pemecahan, dan hasil belajar kelas 7. Yang terakhir yang selanjutnya yaitu pada harapan. Harapan di sini yaitu terdapat 3 dapat menjadi referensi penelitian kemampuan argumentasi ilmiah dalam pembelajaran problem based learning. Yang kedua yaitu dapat menjadi referensi guru untuk mengetahui kemampuan argumentasi ilmiah siswa. Dan yang ketiga yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan untuk guru dalam menyajikan pembelajaran IPA pada materi pencemaran lingkungan. Nah, dalam 4 kerangka berpikir tersebut dapat diberikan solusi, yaitu solusinya adalah melakukan analisis kemampuan argumentasi ilmiah siswa dalam pembelajaran problem based learning atau PBL pada materi pencemaran lingkungan. Selanjutnya yaitu pada bab 3 ada metode penelitian. Di sini di dalam metode penelitian terdapat 7 poin, yaitu yang pertama adalah jenis penelitian, yang kedua waktu dan tempat penelitian, yang ketiga subjek penelitian, yang keempat desain penelitian, yang kelima instrumen penelitian, yang keenam teknik pengumpulan data, dan yang terakhir adalah teknik analisis data. Nah, di sini saya jelaskan pada jenis penelitian yang telah saya buat, yaitu mixed method, yaitu pada penelitian kualitatif dan kuantitatif. Yang kedua yaitu waktu dan tempat penelitian yang telah saya lakukan, yaitu pada semester ganjil di SMP Negeri 1 Turi Kabupaten Lamongan yang berada di Jalan Raya Turi nomor 164, Kepatihan Sukorejo, Kecamatan Turi, Kabupaten Lamongan. Yang ketiga yaitu subjek penelitian. Di sini subjek penelitian yaitu ada 2, yaitu yang pertama adalah populasi, yang kedua adalah sampel. Yang pertama populasi yaitu seluruh siswa kelas 7, yang kedua sampel siswa kelas 7A menggunakan teknik non-probability sampling jenis purposive sampling. Yang keempat yaitu desain penelitian. Desain penelitian yang telah saya gunakan yaitu versi eksperimen dengan pretest dan post-test. Yang kelima yaitu tes uraian esai argumentasi ilmiah sebanyak 10 butir soal yang diberikan kepada peserta didik dengan 3 indikator, diantaranya yaitu berupa klaim, bukti, dan juga alasan ilmiah. Yang keenam yaitu teknik pengumpulan data. Di dalam teknik pengumpulan data yaitu terdapat 4 poin. Yang pertama adalah angket, yang kedua adalah tes, yang ketiga adalah wawancara, dan yang keempat adalah dokumentasi. Selanjutnya, yang ke-7 yaitu teknik analisis data. Di dalam teknik analisis data terdapat 3 poin, yaitu yang pertama adalah analisis uji instrumen penelitian, yang kedua analisis data kuantitatif kemampuan argumentasi ilmiah siswa, dan yang ketiga adalah analisis data kuantitatif kemampuan argumentasi ilmiah siswa. Yang pertama yaitu analisis uji instrumen penelitian, terdapat 2 poin, yaitu uji validitas, yang kedua yaitu uji reliabilitas. Yang kedua adalah penelitian data kuantitatif kemampuan argumentasi ilmiah siswa. Di sini analisis data kuantitatif dengan cara menghitung persentase nilai kemampuan argumentasi ilmiah siswa, pencapaian indikator kemampuan argumentasi ilmiah siswa, dan tingkat kemampuan argumentasi ilmiah siswa. Selanjutnya yaitu dilakukan perlakuan dengan penerapan model problem based learning atau PBL dengan membuat silabus, RPP, media, dan lain sebagainya. Setelah dilakukan penerapan model problem based learning tersebut akan dilakukan post test dan dihitung. Perhitungan tersebut menggunakan rumus Mean dan standar deviasi. Yang ketiga adalah analisis data kualitatif kemampuan argumentasi ilmiah siswa, yaitu analisis data kualitatif pada penelitian ini menggunakan model Miles and Huberman. Baik, terima kasih. Mohon maaf apabila saya ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.